Halo pemirsa, apa kabar? Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam program Ask Your Doctor, sebuah program talk show yang membahas pertanyaan seputar kesehatan, mengulas sebuah penyakit, gejala, dan penyebab hingga penanganannya seperti apa langsung kepada sang dokter. Inilah Ask Your Doctor. Dalam dunia olahraga, setiap pelaku olahraga akan selalu dihadapkan dengan berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan, yaitu cedera. Harus dipahami bahwa datangnya cedera tidak bisa kita hindari sekalipun olahraga yang dilakukan bukan olahraga kontak fisik secara langsung dengan lawan. Cedera hanya bisa kita minimalisir faktor resiko terjadinya dengan berbagai macam langkah preventif, mulai dari meningkatkan kualitas individu pelaku olahraganya, sarana, dan prasarana. Halo, jumpa lagi bersama saya Dika Francisca hanya di Asia Daktar. Salah satu tujuan kenapa kita berolahraga adalah untuk terlihat sehat dan juga bugar. Tapi jangan salah, apabila kita melakukan olahraga secara berlebihan bisa menyebabkan cedera, apalagi bisa sampai ke arah kematian. Ingin tahu apa sih penyebabnya dan apakah kita karena kurang berhati-hati atau kita mungkin karena kita lalai setelahnya? Pertanyaan seputar kesehatan tanyakan langsung pada dokter. Karena hanya di Asia Daktar kita akan menemukan jawabannya. Dan selama 30 menit ke depan, Asia Dokter siap melayani pertanyaan pemirsa di rumah oleh orang Messi Health and Beauty. Pada kesempatan kali ini, Yunika sudah ditemani oleh Dr. Arif untuk membahas mengenai sport injuries. Halo dokter, apa kabar? Baik. Baik ya dokter, ada sumringah sekali senyumnya, jadi adem gitu yang lihatnya ya. Oke dokter, kan kali ini kita akan membahas mengenai sport injuries nih. Jadi sebenarnya sport injuries itu apa sih dok? Ya, jadi sport injuries itu pada intinya adalah semua olahraga itu bisa menimbulkan cedera. Jadi Ya. yang namanya sport injury itu adalah cedera yang terjadi pada saat olahraga maupun pada saat latihan sebelum olahraga. Oh, berarti pada saat pemanasan pun juga bisa terkena Iya, sport injuries betul ya? sekali. Jadi sport injury itu adalah cedera pada saat olahraga maupun pada saat persiapan olahraga itu bisa juga menimbulkan cedera. Oke, nah penyebabnya ini karena apa dok biasanya? Ya, jadi penyebab sport injury itu sebetulnya banyak sekali, ya, dibagi menjadi karena penyebab dari orang yang melakukan olahraga tersebut dari dalam dirinya sendiri, misalnya ototnya kurang lentur, kemudian bentuk badannya, kakinya, itu juga mempengaruhi risiko terjadinya cedera. Kemudian faktor dari luar yang bisa mempengaruhi terjadinya cedera, misalnya sepatunya tidak sesuai, ya banyak sekali misalnya kita olahraga pakai ya sandal, nggak pakai sepatu. Kemudian juga pengaruh lapangan juga pengaruh, misalnya lapangannya itu dari permukaannya keras ataupun Nggak yang rata biasanya ya. betul. Jadi itu faktor luar yang bisa mempengaruhi cedera. Oke, Iya. tapi untuk yang seringnya terjadi karena apa nih? Karena penyebabnya karena apa Iya, yang mana? cedera olahraga itu yang paling sering terjadi biasanya tentunya karena satu kurang pemanasan bisa juga, kemudian setelah olahraga pun tidak dilakukan lagi pemanasan lagi, itu bisa juga salah satunya penyebab yang paling sering saya dapatkan seperti itu. Oke, tapi kalau ngomong soal sport injuries kan sudah nggak asing lagi dong ya Iya. di telinga kadang kalau misalnya kita olahraga tapi kurang pemanasan kram lah atau apa Betul, gitu. betul. Tapi bisa menyebabkan sampai ke kematian nggak sih dok? Betul. Jadi cedera olahraga sebetulnya bisa juga menyebabkan kematian. Terutama kalau cederanya itu melibatkan kontak, ya, kontak dengan istilahnya kontak dengan sesuatu yang keras, apakah itu terjatuh ataupun bertabrakan. Misalnya ketika kita main sepak bola kita bertabrakan, itu juga bisa menimbulkan kematian, terutama kalau mengenai kepala.
Oh gitu. Ya. Berbicara soal kematian, Yunike ingin mengucapkan turut berbelasungkawa ya atas kepergian dari Khairul Huda, seorang kiper dari Persela yang baru saja meninggal dunia, Dok. Nah, ngomong soal kematian, apalagi menyangkut masalah Ya. Khairul Huda ini. Jadi emang benar ya kalau misalnya sport injuries ini menyebabkan kematian dan apakah sampai segitu parahnya, Dok? Betul. Jadi untuk sport injury terutama yang olahraganya bersifat body contact ya, Yes. seperti eh, karate ataupun sepak bola pun, ya itu resiko untuk terjadinya tabrakan antar pemain itu sangat besar. Ya kalau tabrakan itu mengenai kepala dan sangat hebat sekali bisa menimbulkan perdarahan di otak dan itu bisa menimbulkan kematian. Tapi apakah hanya mengenai otak saja baru bisa berujung ke kematian atau mungkin mengenai bagian tubuh yang lain? Iya, biasanya paling besar itu kejadian itu kena ke kepala, jadi terjadi perdarahan otak dan meninggal. Tapi di lain hal juga bisa juga karena serangan jantung yang mendadak. Bisa juga ya. Iya. Itu sport injuries juga masuknya? Termasuknya sport injury juga. Oke, jadi memang benar-benar berbahaya sekali ya. Jadi jangan sampai kita mengesampingkan yang namanya pemanasan, pendinginan, Betul. karena itu memang benar-benar sangat penting ya. Betul sekali. Emang sepele sih gerakannya, tapi benar-benar sangat Iya. dibutuhkan untuk tubuh Iya. kita supaya kita terhindar dari yang namanya sport injuries. Iya. Lalu bagaimana sih pandangan dokter mengenai kasus-kasus yang akhir-akhir ini sering beredar ya? Kan banyak juga tuh kasus-kasus misalnya di lapangan sakit jantung mendadak lalu Iya. meninggal, cedera sedikit lalu meninggal Betul gitu. sekali. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa salah satu resiko terjadinya injury itu karena dari dalam tubuh kita sendiri yang Ya. berolahraga. Jadi kita harus selalu juga satu olahraganya harus sesuai dengan usia juga. Jadi misalnya jangan kita usianya sudah 60 tahun tapi kita masih main futsal, main sepak bola. Ya ngos-ngosan yang ada dok di lapangan. Ya, jadi kita harus tahu diri juga. Jadi kita harus ngecek juga olahraga kita yang sesuai usia kita, kemudian yang sesuai dengan bentuk tubuh kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi itu salah satu cara untuk menghindari terjadinya cedera. Oke, nah Ya. penanganan pertama nih apabila kita menemukan orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami mungkin heart attack di Ya. lapangan atau mungkin cedera yang memang tidak bisa dibiarkan begitu saja, apa nih tindakan pertama yang harus kita lakukan? Ya, jadi kalau kita melihat ada teman kita sedang berolahraga tiba-tiba pingsan ataupun tidak sadar, kita harus cek dulu pernafasannya, nadinya, ya kemudian posisi pasien itu kalau bisa jangan sampai diangkutnya tuh misalnya kepalanya ditarik. Langsung kasar gitu ya. Jadi sebaiknya kita cek dulu tanda-tanda vitalnya, nadi, pernapasan, kemudian kita langsung telepon ambulans, ya kita langsung bawa saja kalau pasiennya tidak sadar. Oke. Jadi tidak boleh dimanipulasi apapun. Jadi memang jangan sampai mungkin memberikan nafas buatan sendiri Iya. mungkin atau Iya. so tahu sendiri mungkin itu kan Iya. banyak juga pasti ya orang-orang Iya, melakukan hal betul. semacam itu. Iya. Jadi segera telepon ambulans Iya. dan diangkatnya juga harus pelan-pelan ya, Iya. nggak bisa kasar kasihan. Iya. Oke, nah berdasarkan pengalaman dari dokter nih gaya hidup semacam itu kan seharusnya bisa menjadi gaya hidup yang sehat ya, namanya Betul. juga olahraga kan Betul. harusnya sehat. Tapi Betul. apa sih yang harus diperhatikan supaya olahraga ini tidak menimbulkan kematian apalagi sampai yang banyak sekali kasusnya di Indonesia? Betul sekali. Jadi olahraga apapun termasuk yoga sekalipun yang kelihatannya sangat sederhana dan tidak berat, itu juga bisa ada risiko cedera. Betul. Jadi segala sesuatunya mungkin kalau kita mau berolahraga harus jangan berlebihan. Jangan berlebihan sesuai Ya, porsinya jangan ya. berlebihan, kemudian kita tahu kondisi kita, ya tentunya itu akan lebih baik pastinya dalam Oke. mencegah terjadinya cedera. Oke, Ya. nah ini kan juga punya satu pertanyaan nih. Ini pertanyaan ini Ya. ya karena sesuai dengan pengalaman Ya. nih. Kata orang kalau misalnya kita lagi sakit, tapi memang kebiasaannya berolahraga, kita harus memaksakan tetap berolahraga supaya cepat sembuh. Nah, ini bener apa salah sih? Iya. Jadi ini memang banyak yang pandangan seperti ini. Jadi Iya. kalau sakit justru harus banyak olahraga. Iya, banyak olahraga Iya, supaya sehat betul. lagi cepat Betul, gitu. betul. Jadi tergantung dari sakitnya ya. Jadi misalnya kalau kita sakitnya demam atau panas, ya sebaiknya jangan berolahraga karena olahraga itu pun juga akan menaikkan suhu tubuh kita. Oh, gitu. Jadi misalnya kalau kita sakitnya cuma batuk pilek oke lah. Ya kan? Tapi kalau misalnya demam atau panas ya kita jangan berolahraga. Jangan dipaksakan Iya, ya, jangan istirahat dipaksakan. aja dulu Iya. selama beberapa hari gitu ya dok Iya. ya. Oke, pemirsa di rumah gimana, cukup informatif ya. Tapi jangan kemana-mana karena di segmen berikutnya kita masih akan membahas mengenai sport injuries ini. Tetap di ASI Dokter.
Asia Dokter bersama saya Yudhika Francisca dan masih ditemani oleh Dokter Arif. Masih semangat ya dok Ya. ya? Enak dok minumannya? Enak sekali. Enak sekali. Oke. Oke, kita balik lagi membahas mengenai sport injuries dok. Jadi Ya. sebenarnya olahraga apa saja sih yang beresiko terjadinya sport injuries? Apakah semua olahraga? Iya, jadi memang olahraga apapun pada dasarnya bisa menyebabkan terjadinya suatu trauma atau injury. Tapi yang paling banyak adalah olahraga satu yang bersifat kompetitif ya. Kompetitif, Jadi oke. yang bersifat permainan. Permainan, oke. Ya, kemudian juga olahraga yang menggunakan otot-otot besar, misalnya lari, ya, loncat. Itu memang lebih banyak mengalami cedera dibandingkan olahraga yang menggunakan tangan. Oh gitu. Jadi yang menggunakan kaki lebih baik cedera seperti Iya. mungkin pelari maraton Iya. atau mungkin pemain futsal Iya. gitu ya. Iya. Oke, Iya. jadi sebenarnya memang ada standar kesehatan yang harus dipenuhi nggak sih oleh para atlet ini? Betul. Jadi memang harus untuk kriteria seorang atlet untuk berolahraga itu untuk menghindari cedera nanti ada pemeriksaan khusus parameternya, yaitu mengenai misalnya kelenturan ototnya bagaimana, kemudian daya tahan jantung paru-parunya bagaimana, kemudian kecepatannya bagaimana. Jadi memang ada parameter yang harus dipenuhi oleh seorang atlet dan itu harus dilakukan oleh pemeriksaan oleh dokter, terutama dokter khususnya dokter olahraga. Ya, jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada saat permainan tersebut. Makanya nggak jarang ya kalau para atlet ini memiliki dokter pribadi yang Ya, memang betul biasanya sekali. mengontrol kesehatan Betul mereka ya sekali, dok ya. betul sekali. Nah kalau sudah terkena cedera nih, Ya. bisa terjadi komplikasi lain nggak sih dok? Ya, jadi kalau terkena cedera, memang cedera pada olahraga itu tubuh kita bagian mana sih yang paling sering? Kan tentunya yang paling sering adalah yang anggota tubuh kita yang bergerak. Jadi sistem muskuloskeletal namanya. Jadi sistem otot, tulang, dan sendi. Nah, cedera yang terjadi bisa kena ototnya, bisa kena sendinya, bisa kena juga tulang rawannya atau kena ligamennya. Nah, jadi itu cedera yang bisa mengenai tubuh kita. Kalau sudah terjadi cedera pada satu anggota tubuh kita tersebut, biasanya sembuhnya akan lama kalau tidak diterapi dengan baik. Oke. Ya, jadi misalnya kakinya kesleo, nanti tiba-tiba kesleo terus didiamkan akan bengkaknya hilang. Hilang bengkaknya itu akan lama sekali. Akan lebih lama Ya, ya. dan tentunya kalau didiamkan terus akan mengganggu aktivitas Ya sehari-hari. pasti dong. Ya. Nah, berdasarkan pengalaman dokter nih, pasien termuda dokter di usia berapa? Ya, saya punya pasien paling muda itu kelas 3 SD. Kenapa tuh dok? Apa yang terjadi dok? Ya karena main futsal, terus lututnya bengkak dan ternyata ligamennya sobek. Jadi di lutut itu ada seperti tali yang menghubungkan antara tulang dengan tulang untuk stabilitas sendi, namanya ligamen. Nah ternyata ligamennya sobek. Nah itu anak kelas 3 SD. Baru kelas 3 SD Iya. ya padahal ya. Oke. Ya, dan sampai harus dilakukan operasi. Operasi. Ya. Tapi indikasi bengkak itu apakah pasti ligamennya sobek atau mungkin karena kecapean aja bisa? Jadi pada saat sendi kita bengkak itu bisa banyak kemungkinan, ya. Tapi yang pasti di dalamnya ada yang luka, ya. Apakah di ligamennya, apakah di sendinya, ya. Berarti kalau ada bengkak ada luka dalam. Oh. Jadi kalau ada bengkak di sendi jangan dianggap sepele. Dan yang sepele ya, entah Iya. itu di lutut atau mungkin di Iya. ankle kita, Iya. ya hati-hati sekali ya pemirsa di Iya. rumah ya. Makanya kalau olahraga jangan berlebihan, sesuai Iya. dengan porsinya saja. Iya. Nah ngomong-ngomong soal porsi olahraga, ini sesuai sama umurnya, Iya. atau mungkin sesuai sama hobinya, atau disesuaikan dengan apa dok? Iya, jadi kalau olahraga memang paling baik kalau satu memang harus sesuai usia. Ya. Ya, usianya kalau misalnya sudah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, ya kita jangan olahraga yang sifatnya permainan tadi, kompetitif ya, kompetitif. karena kan tentu stres. Yang kedua juga jangan olahraga yang menggunakan, kalau bisa menggunakan tangan, ya, karena pada saat kita kontraksi tangan, itu jantung akan memompa lebih banyak darah ke daerah tangan. Iya. Jadi sebaiknya kalau sudah 40-50 ke atas, kita olahraganya yang banyak menggunakan otot besar yang namanya aerobik. Ya, jadi bisa jalan kaki, Senam-senam gitu ya. ya, jalan kaki, sepeda statis, treadmill, itu adalah olahraga yang bersifat aerobik. Oke, nah durasi yang biasanya dokter anjurkan untuk orang-orang ini berolahraga berapa lama? Ya, sebaiknya kalau kita olahraga aerobik itu durasinya antara setengah jam minimal, ya, Minimal setengah jam. setengah jam atau sampai 1 jam. Tapi patokannya adalah tentunya dari denyut nadi maksimal
ya untuk tiap orang tuh beda-beda. Iya, tiap orang beda-beda, jadi harus aware sama kesehatan masing-masing ya dok ya. Betul, betul. Jadi betul. Jadi kita harus perhatikan juga denyut nadi kita. Sekarang kan kita tahu di luar sana banyak yang jual tuh kayak jam, ya bisa ngukur denyut nadi Iya kita. benar-benar ya, jam kekinian itu dok Iya. ya. Oke, Ya. tapi Yurika juga penasaran sebenarnya sport injuries ini bukan hanya untuk para atlet kan, Iya. maksudnya orang-orang seperti kita pun yang memang suka Betul. berolahraga juga masih Betul. bisa terkena sport injuries Betul, ini. betul. Oke, Jadi tidak hanya atlet, kita yang rekreasional juga olahraga yang buat rekreasi pun bisa menyebabkan terjadinya Oke. injury. Ya. Oke, jadi bukan hanya para atlet ya bang di Iya. rumah ya. Sebenarnya kalau Yunike sendiri pun personally emang suka sekali berolahraga. Jadi, tapi memang untungnya sih sampai sekarang belum ada cedera yang gimana-gimana ya dok ya. Tapi ada nggak sih tindakan preventif nih yang bisa orang-orang muda lakukan nih supaya mereka ini tidak Iya. jangan sampai lah terkena sport injuries. Betul. Jadi untuk preventifnya tentunya yang pertama lakukan peregangan ya sebelum olahraga maupun sesudah olahraga. Oke. Ya, kalau sudah olahraga namanya cooling down ya. Itu harus kita lakukan. Yang kedua gunakan alat olahraga yang sesuai, perlengkapan olahraga yang sesuai seperti tadi misalnya kalau pakai sepatu yang sesuai ya, pakai bajunya yang sesuai. Kalau tinju jangan lupa pakai sarung tinju Iya. ya. Kalau lagi kasihan nih. Kemudian juga tentunya yang ketiga yang kita harus perhatikan juga adalah latihan itu jangan berlebihan ya. Kalau kondisi kita lagi sakit ya jangan terlalu forsir berlebihan ya. Tapi ada juga kan dok ya, saya ini pengalaman nih dok, bukan saya sih tapi beberapa kenalan saya juga memiliki pengalaman bahwa mereka ini melakukan olahraga karena memang ingin terhindarkan dari satu penyakit, contohnya seperti diabetes ya dok ya, kan memang diharuskan untuk berolahraga rajin gitu. Bagaimana cara untuk menanggulangi supaya kita ini tetap sehat tapi juga tidak terkena sport injuries? Iya. Jadi olahraga yang paling sederhana dan paling aman menurut saya adalah dan paling murah tentunya adalah jalan kaki. Jalan kaki aja ya, Jalan jalan kaki aja kaki. keliling kompleks ya. Jadi jalan kaki itu adalah olahraga aerobik dan itu sudah terbukti bisa menurunkan resiko penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol yang tinggi, darah tinggi. Itu dengan jalan kaki setengah jam, seminggu 5 kali itu sudah berhasilnya Seminggu baik. 5 kali sudah terlihat lah ya Iya, perbedaannya. terlihat dan itu sangat-sangat efektif. Dan nggak perlu diforsir juga sampai Iya. ke arah yang ke kompetitif seperti Betul, tadi ya, entah itu betul, badminton atau futsal atau sepak Betul. bola dan lain sebagainya Iya. ya. Oke deh. Nah pemirsa di rumah, jadi kita juga penasaran banget nih, kan kalau tadi dokter bilang bagian-bagian tubuh kita yang rentan itu adalah bagian-bagian tubuh yang sering kita gunakan. Misalnya Iya. kalau petinju tangan dong Iya. pasti, kalau maraton kaki dong Iya. pasti. Kalau yoga nih, Iya. semua dari ujung nih, dari ujung sampai ke ujung, apa ini yang rentan nih dok? Saya senang yoga nih ya. Ya, lumayan. Iya benar juga. Ya, jadi kalau yoga tentunya yang paling harus kita perhatikan karena banyak gerakan tulang belakang, ya kelenturan untuk tulang belakang Betul. tersebut. Jadi kita harus perhatikan hati-hati terutama untuk bagian leher, ya bagian kepala, yaitu sangat rentan sekali kan. Pada prinsipnya kan tulang belakang itu kan banyak saraf semua. Iya, itu saraf semua itu ya, sepanjang tulang belakang itu ya. Jadi terutama untuk daerah leher hati-hati, ya. Jadi terutama untuk orang-orang yang gemuk ya. Kalau, Iya. kalau Anda mungkin kurus, oke lah. Susah juga tapi dok, ya nggak gampang loh. Iya. Kalau yang gemuk itu sangat beresiko, terutama untuk yang kepala. Oke, Iya. jadi walaupun yoga harus berhati-hati ya Pak Bisa di rumah ya, jangan olahraga sendiri kalau bisa. Iya. Harus dengan pantauan instrukturnya Betul, supaya tetap betul aman sekali. dan juga sehat. Iya. Oke, Pak Bisa di rumah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini Yunik akan membacakan 2 pertanyaan terpilih dari sosial media kita. Tetap di Asia Dokter. Ya pemirsa, ini saatnya Yurika membacakan 2 pertanyaan terpilih dari sosial media kita. Sudah siap ya dok ya? Iya. Yang pertama ada dari Ed Firdaus, pertanyaannya adalah apakah saat terkena cedera atau terkilir saat berolahraga boleh langsung diurut dok? Iya, jadi itu harus dipikirkan, maksudnya harus tahu betul-betul bahwa diurut setelah cedera itu sangat berbahaya. Betul. Ya, karena akan menambah kerusakan jaringan, terutama kalau bengkak seperti yang tadi saya bilang, bengkak di sendi, terus kita urut-urut, ya banyak yang mengaku bahwa tukang urut ini sudah biasa, Iya. ya mengurut atlet dan sebagainya, Benar. tapi sebaiknya pada saat terjadi cedera dan bengkak, jangan sekali-sekali diurut, Oke, karena jangan akan merusak jaringannya
dan kita tidak tahu apakah tulangnya juga ada masalah. Ikut geser atau gimana Ya betul ya? sekali. Kalau kita urut-urut nanti lebih resiko penyembuhannya lebih lama. Oke, jadi apa yang seharusnya dilakukan kalau sudah Ya. bengkak gitu kakinya? Jadi pada saat kita terjadi cedera bengkak, prinsipnya adalah price ya. Price itu ada singkatan dari bahasa Inggris. P-nya adalah protection, jadi kita lindungi daerah yang cederanya. R-nya adalah rest, jangan kita gerakkan dulu, jangan kita pakai. I-nya adalah icing, jadi kita kompres pakai es ya. Kompres pakai es 5 menit 4 jam sekali ya. Oke. Kemudian C-nya adalah compression tadi. I-nya elevation, jadi kita angkat daerah yang cedera minimal selevel jantung kita. Misalnya kalau tangan kita angkat begini, kalau kaki pun diangkat di atas. Selevel jantung. Ya, untuk mengurangi bengkak. Oh gitu. Jadi pada ada saat rumusnya terjadi price. akut, price. Price Ya, aja. ya, Ingat-ingat price. ya pemirsa, di rumah catat Ya. deh sekarang mendingan gitu ya, jangan sampai miss ataupun sampai ke tukang urut atau ke Iya, tukang betul pijat. sekali. Karena memang banyak sekali ya dok ya orang-orang Iya. yang percaya hal seperti itu Betul. mas. Apalagi mungkin di daerah yang di kota-kota yang lebih kecil daripada Iya. Jakarta. Oke, lanjut lagi pertanyaannya dari Etrangga. Pertanyaannya adalah, selamat malam dok, kemarin lusa saya main bola. Setelah itu dengkul saya sakit padahal tidak ada bengkak. Dan sudah 3 hari kaki kalau dibawa lari masih ngerasa nyeri. Mohon sarannya dok. Ya, jadi kalau habis pada saat olahraga dengkul kita sakit, kalau tidak ada bengkak, nah kita bisa pikirkan mungkin apakah dari ototnya di sekitar lutut kita, ya. Tapi kalau bengkak pasti dari dalam sendinya. Tapi kalau tidak bengkak, kemungkinan dari otot-otot di sekitar sendi kita, bisa juga apakah ketarik, ya, apakah sobek, ya. Jadi memang harus diperiksa. Ya. Oke, kalau cuma kesleo biasa kita? Ya, kalau kesleo biasa bisa cedera pada ligamennya, biasanya itu seperti tali yang menghubungkan antar tulang. Untuk stabilitas sendi itu bisa ketariknya bisa ketarik sekali ataupun sampai sobek. Ya, Gitu ya, iya. ya ampun. Makanya ya lari-lari hati-hati, udah lari kecil aja, jogging-jogging Iya. aja keliling kompleks nih kalau mau amannya sih gitu. Dan untuk Firdaus serta Rangga, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang balik lagi ke pertanyaan saya Iya. dok. Oke, nah kondisi seperti apa sih dok yang memang mengharuskan atlet ataupun orang-orang yang suka berolahraga harus menjalani operasi? Ya, jadi pada cedera olahraga ini penanganannya bisa ada 2 secara garis besar, bisa tanpa operasi ataupun operasi. Kalau tanpa operasi biasanya penanganan rehabilitasi medik namanya. Kalau dengan operasi ya tentunya kalau cederanya ke dokter spesialis bedah tulang atau ortopedi. Nah, pada kasus yang terjadi robekan otot ataupun robekan ligamen ataupun robekan tulang rawan yang hebat sekali, tentunya harus operasi. Jadi tidak bisa tanpa operasi. Iya, Ya. harus ya, Ya, dan pakai wajib betul. lagi. Dan nanti yang menentukan operasi atau tidaknya tentunya dokter yang memeriksa. Jadi Oke. kita ada indikasinya, misalnya, oh ini sobeknya otot sudah sobek sekali, levelnya level 4 misalnya atau grade 4, ya kita harus operasi. Oke, nah waktu Ya. operasi ini diapain sih ototnya dok? Ya. Apakah dijahit atau dilem atau diapain sih? Ya, jadi memang banyak teknik operasinya. Kalau misalnya untuk tendon bisa kita jahit, ya, atau kalau misalnya sudah sobek sekali bisa diambilkan dari otot yang lain, disambung gitu istilahnya. Kayak dijahit Ya. gitu ya. Ya, jadi banyak tekniknya. Oke. Ya, dan itu hasilnya sangat baik karena kan diperbaiki yang rusaknya ya. Jadi hasilnya sangat baik. Oke, nah biasanya untuk para atlet setelah dioperasi ini membutuhkan waktu berapa lama untuk boleh kembali lagi ke arena permainan? Ya, biasanya untuk kasus otot tulang sendi atau muskuloskeletal ini, kalau untuk jaringan lunak biasanya waktu penyembuhannya antara 8 sampai 12 minggu. 8 sampai 12 minggu. Tapi kalau untuk tulang biasanya 4 sampai 6 minggu, ya, itu sudah mulai terjadi proses penyembuhan. Oke. Jadi kita rata-rata untuk atlet, memang tergantung atletnya ya, atlet apa. Jadi setelah operasi biasanya kita tunggu sampai 6 bulan. 6 bulan Iya. lumayan lama ya, 6 bulan Iya. tuh absen dulu dari lapangan ya dok Iya. ya. Mungkin para atlet juga udah nggak sabar untuk balik lagi. Iya. Nah untuk mempercepat itu apakah ada terapi lain yang membantu untuk mempercepat? Betul. Jadi memang terapi operasi itu bukan setelah operasi sudah beres selesai, tapi harus setelah operasi harus dilanjutkan dengan terapi rehabilitasi medik. Jadi harus dilatih penguatan otot, harus latihan keseimbangan, dan untuk pemulihannya itu membutuhkan tindakan rehabilitasi medik, ya, dan itu harus
ditangani oleh dokter spesialis rehabilitasi medik. Sekarang namanya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oke. Jadi setelah operasi harus dilanjutkan dengan tindakan rehabilitasi medik. Dan nggak boleh cut di tengah jalan ya, Ya. harus lanjut terus ya Ya. sampai selesai biar cepat sembuh. Iya. Oke. Nah, ada orang yang bilang kalau misalnya sudah cedera dan setelah operasi ini pantangan makanannya itu banyak banget, Dok. Ya. Ini bener atau cuma mitos sih? Ya, kalau dari kedokteran barat seperti yang saya pelajari memang tidak ada hubungannya dan sampai saat ini tidak terbukti makanan ini berpengaruh terhadap sport injury ini. Tapi mungkin saya nggak tahu kalau di kedokteran tradisional yang lain mungkin ada yang mengatakan kalau cedera nggak boleh makan ini, makan ini, makan ini. Tapi kalau saya di kedokteran barat tidak terbukti. Oke. Jadi makan apa aja silakan. Bebas ya. Ya. Ada obat-obat tertentu yang harus dihindari nggak mungkin? Ya, jadi kalau untuk cedera olahraga ini tentunya kita sebisa mungkin membiarkan tubuh kita juga untuk melakukan regenerasi secara alamiah. Ya, jadi kalau bisa beberapa obat-obatan itu akan mengganggu proses ini. Contohnya obat-obat anti-inflamasi ya yang banyak di pasaran itu kita tidak boleh sembarangan mengkonsumsi. Ya, terus kan misalnya contohnya bengkak langsung ke apotek beli sendiri. Beli obat anti bengkak gitu ya. Ya, di bengkak, Jangan nah, ya. jangan karena itu malah akan mengganggu proses penyembuhan tubuh kita sendiri. Ya. Ya, itu tadi dengan cara price yang tadi sudah dijelaskan Ya. oleh dokter. Ya. Price banyak ya. Price jangan lupa untuk dicatat ya pemirsa di rumah. Ya. Siapa tahu dibutuhkan untuk Ya. kedepannya. Nah, Ya. pertanyaan berikutnya dari saya adalah dokter. Kan kalau Yunike perhatikan apalagi di kota Jakarta ini sudah banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke tempat fitness atau ke tempat gym karena mereka memang sudah aware dengan Ya. yang namanya hidup sehat atau Ya. berolahraga nih. Tapi mereka mungkin patokannya adalah saya harus ngeluarin keringat sebanyak mungkin nih. Betul. Nah, supaya lebih sehat, ini benar atau enggak sih patokan Iya, seperti jadi ini? kalau berolahraga apapun sebaiknya patokan kita adalah denyut nadi, ya, denyut nadi atau denyut jantung kita itu adalah patokan yang terbaik pada saat kita olahraga. Jadi setiap orang itu ada denyut nadi maksimalnya Oke. pada saat olahraga maupun setelah olahraga. Ya, jadi kita harus perhatikan denyut nadi maksimal kita berapa tiap orang. Jadi ada rumusnya sebetulnya. Boleh. Nih, Ya. silakan lah pemirsa di rumah boleh ambil kertas dan Jadi, bolpen ya, mungkin dibutuhkan. Ya, jadi rumusnya yang paling sederhana adalah kalau denyut nadi maksimal itu ada 220 kurangi usia kita. Oke. Ya, nah kita bisa berolahraga 85% sampai 90% dari denyut nadi maksimal kita. Oh, Kalau kita tidak punya penyakit apa-apa. kalau tidak memiliki penyakit apa-apa, Ya. kalau saya mungkin memiliki penyakit Ya, tertentu, tentunya denyut nadinya harus lebih rendah lagi ya daripada kalau kita dibanding kalau kita sehat. Jadi mungkin cukup 75% atau 65 sampai 75% dari denyut maksimal kita. oke. Jadi pokoknya kalau kita hitung sendiri denyut Ya. nadi kita nggak boleh melebihi angka tersebut ya. Betul. Kalau misalnya melebihi apa yang terjadi nih? Berarti kerja jantung kita akan lebih berat. Oh gitu. Ya. Jadi harus stop. Stop. Ya. Ya, Tapi jadi- boleh dilanjutkan lagi olahraganya setelah. Setengah jam kita istirahat, kita boleh olahraga lagi. Oke. Ya, jadi jangan dipaksa patokannya keringat karena kadang-kadang kalau kita apalagi yang nggak pernah olahraga, jarang berolahraga, Betul, ha. ya kita nggak akan cepat keringetan. Bener sih, di tengah-tengah udah ngos-ngosan Iya, sendiri. betul. Oke, nah ini Iya. adalah mungkin pengetahuan yang baru banget karena Yunike juga baru tahu banget nih, baru sekarang tahu Iya. kalau misalnya patokannya bukan keringat tapi heart rate atau denyut jantung kita. Iya. Nah yang terakhir nih dokter ada tips dan juga saran nggak sih bagi orang-orang di rumah entah itu atlet atau bukan atlet supaya mereka ini walaupun berolahraga tapi terhindar dari yang namanya sport injuries. Ya, jadi mungkin olahraga yang baik adalah yang menggunakan otot besar, aerobik, ya tentunya jalan kaki yang paling sederhana dan paling murah dan paling efektif. Waktunya berapa lama? Setengah jam, ya, seminggu 5 kali boleh, ya. Dan persiapan sebelum olahraga tentunya peregangan yang baik dan setelahnya cooling down, ya, atau peregangan kembali, ya. Kemudian jangan memaksakan, ya, jangan memaksakan, harus lihat kondisi badan kita dan usia kita, dan juga tentunya patokannya adalah denyut nadi kita masing-masing. Iya, jangan sampai skip ya yang Ya. terakhir itu karena penting banget. Ya. Oke deh, terima kasih banget ya dokter ya atas Sama-sama. informasinya dan Ya. juga semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Asia Dokter di episode berikutnya. Bye. Thank you dokter. Sama-sama. Iya. Akhirnya selesai.